struktur, pembentukan, jenis, dan vitalitas benih tanaman. Benih, pada dasarnya adalah struktur reproduktif tanaman yang mengandung embrio dan cadangan makanan. Ada beberapa pengertian benih, yaitu A. Menurut Gore W. Warlow, benih adalah struktur tumbuhan yang mengandung embrio yang sudah terbentuk, yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi tanaman dewasa ketika ditempatkan dalam kondisi yang sesuai. B. Menurut Peter A. Craven, benih adalah struktur yang mengandung embrio tumbuhan yang sedang berkembang dan makanan yang cukup untuk mendukung pertumbuhannya pada tahap awal. C. Selanjutnya menurut Robert F. Huve, benih adalah struktur yang membawa informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman baru. D. Sedangkan, menurut Gregor Mendel, bapak genetika modern, benih adalah struktur yang mengandung informasi genetik yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Secara umum, para ahli tadi sepakat bahwa benih adalah struktur tumbuhan yang mengandung embrio, cadangan makanan, dan informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman baru. Pengertian ini mencakup aspek-aspek penting benih yang memungkinkannya untuk berperan dalam reproduksi tanaman. Meliputi 1. Struktur benih adalah komponen fisik atau bagian-bagian yang membentuk benih tumbuhan, di mana benih memiliki struktur yang kompleks yang terdiri dari beberapa elemen penting, sehingga bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman baru. Yang terdiri atas A. Kulit benih adalah komponen utama dalam struktur benih, berupa lapisan luar keras yang melindungi isi benih dari kerusakan mekanis, penyakit, dan kekeringan. B. Embrio adalah bagian paling vital dari benih, adalah titik awal pertumbuhan tanaman baru. Embrio terdiri dari beberapa struktur, termasuk akar embrionik, tunas embrionik, dan kotiledon, daun kecil yang pertama kali muncul saat tumbuh. Akar embrionik akan tumbuh menjadi sistem akar tanaman, sementara tunas embrionik akan tumbuh menjadi batang dan daun pertama tanaman. C. Endosperm, atau cadangan makanan, adalah sumber nutrisi yang tersimpan dalam benih untuk mendukung pertumbuhan awal tanaman. Endosperma adalah lapisan jaringan yang mengandung pati, protein, dan minyak. Pada benih dikotil, kotiledon berfungsi sebagai cadangan makanan yang tersimpan dalam bentuk biji berkeping dua. D. Inti, atau nukleus. Inti adalah pusat kontrol genetik benih. Ini berisi materi genetik yang akan diturunkan kepada tanaman yang tumbuh dari benih. Inti mengandung informasi genetik yang mengatur karakteristik dan sifat-sifat tanaman yang akan tumbuh. E. Mikropile adalah lubang kecil yang terletak pada benih. Ini adalah tempat di mana embrio akan tumbuh keluar saat benih berkecambah. Mikropile ini penting karena memungkinkan akses udara dan air ke dalam benih selama proses perkecambahan. F. Plumule and radical. Plumule adalah bagian tunas embrionik yang akan tumbuh ke atas menjadi batang dan daun pertama tanaman. Sedangkan radikal adalah akar embrionik yang akan tumbuh ke bawah untuk mendukung penyerapan air dan nutrisi. G. Seed coat adalah bagian dalam benih yang melindungi embrio dan cadangan makanan. Biasanya merupakan lapisan tipis yang mengelilingi embrio dan endosperm atau kotiledon. Secara umum, struktur benih ini berfungsi sebagai paket kehidupan yang memiliki semua yang diperlukan untuk memulai pertumbuhan tanaman baru. Setiap komponen memiliki peran penting dalam proses perkecambahan dan perkembangan selanjutnya menjadi tanaman dewasa. 2. Proses pembentukan benih. Proses pembentukan benih adalah bagian integral dari siklus hidup tumbuhan berbunga, angiosperma, yang melibatkan serangkaian peristiwa yang terjadi setelah penyerbukan, dan bertujuan untuk menghasilkan benih yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya, tahapan utama dalam proses pembentukan benih adalah 1. Penyerbukan, atau polinasi. Dimulai dengan penyerbukan, di mana serbuk sari, polen, dari bunga jantan diterbangkan atau ditransfer ke bagian stigma bunga betina. Penyerbukan dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti oleh angin, serangga, burung, atau faktor lainnya. 2. Peleburan sel kelamin, atau fertilisasi. Setelah serbuk sari menempel di stigma dan menumbuhkan tabung serbuk sari menuju ovarium, terjadi peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina di dalam ovarium. Lalu membentuk zigot, yang akan tumbuh menjadi embrio. 3. Pengembangan ovarium, atau ovary development. Setelah fertilisasi, ovarium akan mulai berkembang, dan mengalami perubahan menjadi struktur, yang akan menjadi buah dan benih.
4. Pembentukan kulit benih, seed coat formation. Kulit benih, juga dikenal sebagai cangkang benih, mulai terbentuk sebagai lapisan akan melindungi benih. Kulit benih ini biasanya keras dan tahan terhadap kerusakan fisik dan lingkungan. 5. Pembentukan embrio dan cadangan makanan. Selama perkembangan buah, embrio mulai terbentuk dari zigot yang dihasilkan oleh fertilisasi. Selama ini juga, cadangan makanan yang akan digunakan oleh embrio pada tahap awal pertumbuhan mulai terbentuk. Cadangan makanan ini bisa berupa endosperma, seperti pada benih monokotil, atau kotiledon, seperti pada benih dikotil. 6. Pematangan benih. Seed maturation. Setelah embrio dan cadangan makanan terbentuk sepenuhnya, benih masak. Pada titik ini, benih mengandung semua komponen yang diperlukan untuk mendukung perkecambahan dan pertumbuhan awal tanaman. 7. Perkecambahan atau germination. Tahap perkecambahan di mana benih mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Ini dimulai dengan imbibisi air ke dalam benih dan berlanjut dengan perpanjangan tunas dan pertumbuhan akar. Proses pembentukan benih adalah bagian penting dalam siklus hidup tumbuhan berbunga dan merupakan fondasi bagi reproduksi tanaman. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan benih yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk bertahan dan tumbuh menjadi tanaman dewasa yang kuat. Demikian dari kami, semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kesalahan.